menyaksikan Empowering You. Jangan lupa like, subscribe, dan share. check it out.
Shalom teman-teman anak-anak muda, selamat datang kembali dalam acara Empowering You. Mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya, ini acara apaan sih, ngapain di sini gitu kan. Tapi saat ini saya mau kasih tahu ke teman-teman, dalam acara Empowering You ini kita akan menyajikan berbagai hal mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan pemuda, kebingungan-kebingungan yang dihadapi pemuda. Jadi ikuti terus setiap hari Minggu jam 6 sore di channel yang sama dan di waktu yang sama. Baik, kali ini saya akan berbagi satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai pikiran, gitu kan? Berbicara tentang pikiran, kita tahu bahwa pikiran punya peranan yang sangat penting dalam hidup kita, gitu kan? Jadi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bertingkah laku, itu semua dipengaruhi bagaimana isinya pikiran kita, bagaimana mindset kita terbentuk gitu. Dan hal apa yang membentuk pikiran kita itu bisa jadi tentang apa yang kita alami, seperti masa lalu kita atau masa kecil, dan bagaimana orang memperlakukan kita, juga bagaimana keluarga memperlakukan kita. Itu semua yang kita alami akan membentuk cara berpikir kita. Tapi bagaimana misalnya kalau kita sudah memiliki pola pikir yang terbentuk salah gitu kan, otomatis kalau kita punya pola pikir yang sudah salah, kita kan hidup dengan cara yang salah, bukan? Jadi itulah sebabnya hari ini saya mau berbagi sedikit mengenai apa yang sudah saya alami, bagaimana pola pikir saya sudah berubah. Saya tidak bisa katakan total berubah sih, tapi lebih baiklah dari sebelumnya. Karena kadang-kadang kita punya pikiran, harusnya kan kita menjadi tuan atas pikiran kita, bukan? Tapi seringkali kita jadi budak dari pikiran kita, budak perasaan kita. Ada nggak yang merasa? Ya, kalau nggak ada, syukur gitu kan. Tapi di sini saya mau katakan gini, saya akan menyampaikan tentang memperbaharui pikiran. Oke? Saya akan sampaikan ada 3 poin bagaimana cara kita untuk memperbaharui pikiran kita. Oke, yang pertama yaitu makan firman, gitu kan. Sebagaimana tubuh kita ini perlu makan, perlu minum, gitu kan. Sama juga dengan hal kerohanian kita perlu dikasih makan. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya kita nggak makan dalam 1 hari aja, apa yang akan terjadi? Bisa lemas badan, letih, lesu, nggak bersemangat gitu kan. Jadi logikanya aja, kalau tubuh ini perlu dikasih makan, ya tentulah kita pun punya rohani perlu dikasih makan juga. Jadi masalahnya yang sering kali terjadi seperti ini teman-teman, ketika kita banyak mengetahui tentang firman Tuhan, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita gitu kan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Misalnya saya tanya, oke, kamu tahu ayat segini, dalam pasal segini semua orang tahu firman gitu kan, tapi kenapa tidak ada perubahan dalam hidupnya? Jadi saya mau sampaikan saat ini, ketika kita makan atau merenungkan firman atau baca firman Tuhan, jangan kita melihat itu seperti hanya coretan tinta hitam di atas kertas putih begitu, tapi lihatlah firman itu sebagai sesuatu yang kuat kan. Adapun dalam firman Tuhan dikatakan firman itu kuat, berkuasa, hidup gitu kan. Jadi bayangkan kalau kita tiap hari, tiap saat makan dari atau merenungkan sesuatu yang aktif, yang kuat, serta-merta itu akan membentuk kita teman-teman. Jadi mari untuk boleh ambil waktu gitu, walaupun sebentar dalam sehari, ambil waktu untuk boleh menikmati firman Tuhan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu stand firm. Oke, bicara tentang stand firm itu berdiri teguh. Oke, tadi kita kan udah menikmati firman, merenungkan firman. Tapi yang sering kali terjadi begini, ketika cobaan datang atau masalah datang, kita bisa benar-benar meragukan Tuhan. Saya pernah mengalami juga gitu kan. Jadi kita berpikir, di mana sih Tuhan ini, kok ini semua besar kali masalah ini gitu kan. Tapi sikap yang sebenarnya kita harus ambil itu adalah teguh dengan dan berdiri dalam kebenaran teman-teman gitu kan. Walau apapun di sekeliling kita, lembah seperti kata Daud ya, walau 1000 rebah di kiriku. Jadi kita harus tetap bahwa saya mau berdiri dalam kebenaran gitu.
Harus pegang teguh kebenaran itu teman-teman. Saya yakin ini akan sangat menolong hidup teman-teman semua. Oke, yang terakhir, poin yang ketiga yaitu konsisten gitu kan. Seringkali begini, ketika kita merasa semua baik-baik saja gitu kan, oh tidak ada masalah, semua happy-happy aja, berjalan baik semua gitu kan, seperti melayang-melayang gitu kan. Seringkali dalam keadaan kita enak, tenang gitu kan, kita lupa untuk kembali ke yang pertama tadi, firman, merenungkan, makan, minum dari firman gitu. Saya mau ingatkan teman-teman, dalam keadaan apapun, mari untuk kita tetap kembali ke poin pertama tadi. Itu intinya, konsisten. Berarti konsisten berkelanjutan kita lakukannya, begitu. Jadi saya harap teman-teman bisa aplikasikan ini dalam sehari-hari, dan saya yakin dan percaya garansinya firman Tuhan pasti hidup saudara akan berubah, pola pikir saudara akan berubah, karena kita merenungkan sesuatu yang hidup, yaitu firman Tuhan sendiri. Terima kasih. Baik, saya saat ini mau berdoa untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah atau ada pergumulan dengan keluarga. Saya percaya mulai dari kita dulu, mulai dari cara berpikir kita, maka kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda dari cara pandang Tuhan gitu. Tahu nggak teman-teman, cara pandang Tuhan itu seperti apa? Kita kan sebagai orang yang sudah lahir baru, mestinya kan kita sudah memiliki pikiran Kristus, karena kita sudah terima rohnya di dalam kita, bukan? Jadi pikiran Kristus itu adalah pikirannya tinggi, luas gitu kan. Jadi sekalipun misalnya datang masalah ke hidup kita, tapi ketika kita mau mengambil pikiran Kristus menjadi pikiran kita tidak serta-merta galau gitu kan, menangis, bersedih. Itu memang hal yang wajar, normal gitu kan. Tapi jangan mau berlama-lama dalam keadaan itu teman-teman. Oke? Kita tinggal ambil pikiran Kristus, kita gunakan pikiran Kristus biar kita boleh berubah begitu teman-teman. Baik, saya akan berdoa untuk kita semua. Siapapun yang sedang menyaksikan ini, saya mau katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi teman-teman. Tidak peduli apapun keadaannya, saudara rasakah kasihnya atau tidak rasa? Oh, aku nggak merasa Tuhan mengasihi aku. Tidak peduli apapun keadaannya, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan terima kasih kami boleh hidup daripadanya setiap hari Tuhan. Kami akan melihat hari-hari baik di hidup kami Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Saat ini Tuhan, siapapun yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan Yesus. Bahkan Engkau membukakan jalan untuk setiap orang yang membutuhkan jalan keluar Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga kami dimanapun Tuhan Yesus. Engkau bahkan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan berkat rezeki juga Tuhan Yesus. Terima kasih, segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.